Halo anak-anak hebat, selamat pagi. Bagaimana kabar kalian hari ini? Harapan Bu Lina kalian selalu dalam keadaan yang sehat ya, dan tetap semangat meskipun kita masih harus belajar dari rumah. Nah anak-anak, hari ini kita akan belajar tema yang ketiga, subtema yang keempat, pembelajaran 4 dan 6. Untuk materi ini nanti bisa kalian lihat di buku paket halaman 134 sampai dengan 137 dan 150 sampai dengan 156. Untuk materi esensial yang akan kita pelajari hari ini ada 3 muatan. Untuk muatan yang pertama, kalian akan belajar muatan bahasa Indonesia yaitu tentang sinonim, kemudian muatan matematika tentang pengurangan dalam pecahan uang, kemudian muatan SPDP tentang karya hiasan tempat pensil cantik. Nah, anak-anak, mari kita mulai pembelajaran kita pada hari ini. Untuk yang pertama, kita akan belajar tentang sinonim. Ayo, siapa yang masih ingat apa pengertian dari sinonim? Sinonim itu sama juga artinya dengan persamaan kata. Artinya, setiap kata itu memiliki bentuk yang berbeda, tetapi memiliki arti yang sama. Sinonim itu artinya persamaan kata. Kata yang memiliki bentuk berbeda, tetapi memiliki arti yang sama. Nah, setelah kemarin kalian belajar tentang beberapa kata dan mencari sinonimnya, sekarang kita akan belajar lagi menemukan sinonim dari kata-kata di bawah ini. Yang pertama, tanah air itu sinonimnya adalah tanah kelahiran. Kemudian bangsa sinonimnya adalah masyarakat ataupun negara. Sumpah sinonimnya itu bisa ikrar atau janji, khidmat itu sinonimnya kusyuk, bersama itu sinonimnya berkelompok. Nah, kemudian untuk makna kata, kita akan belajar tentang apa itu anak yatim, anak piatu, anak yatim piatu, dan menyantuni. Anak yatim artinya anak yang sudah tidak memiliki ayah karena ayahnya sudah meninggal. Anak piatu, anak yang sudah tidak memiliki ibu karena ibunya sudah meninggal. Anak yatim piatu adalah anak yang sudah tidak memiliki ayah dan ibu karena ayah dan ibunya sudah meninggal. Menyantuni artinya membantu ataupun menyumbang. Jadi, kalau anak yatim artinya anak yang sudah tidak memiliki ayah karena ayahnya sudah meninggal, anak piatu anak yang sudah tidak memiliki ibu karena ibunya sudah meninggal, anak yatim piatu adalah anak yang sudah tidak memiliki ayah dan ibu karena ayah ibunya sudah meninggal, sedangkan menyantuni artinya membantu ataupun menyumbang. Nah, kemudian untuk muatan matematika, silakan perhatikan pada tayangan berikut ini. Siti mendapatkan uang dari nenek sebesar Rp5.000. Siti membeli pensil seharga Rp2.000. Berapakah uang kembalian Siti? Nah, berapakah uang kembalian Siti? Berarti ini pengerjaannya dengan cara dikurangi. Kita akan kurangkan dengan cara susun pendek. Berarti awalnya uang Siti adalah Rp5.000. Kita tuliskan di sini. Kemudian untuk membeli pensil 2.000. Kita tuliskan di sini. Ingat, satuan dengan satuan, puluhan dengan puluhan, ratusan dengan ratusan, ribuan dengan ribuan. Mari kita kurangkan bersama-sama. Ketika mengkurangkan harus dimulai dari angka yang paling belakang atau dari satuannya terlebih dahulu. 0 dikurangi 0 hasilnya 0. 0 dikurangi 0 hasilnya 0. 0 dikurangi 0 hasilnya 0. 5 dikurangi 2 hasilnya adalah 3. Jadi uang kembalian Siti adalah Rp3.000. Kemudian, untuk uang Rp3.000 itu variasinya apa saja? Di sini Bu Lina memberikan 3 contoh. Uang Rp3.000 itu bisa 1 lembar uang 2.000-an ditambah 1 lembar uang 1.000-an. Ini jumlahnya juga 3.000. Kemudian 3 lembar uang 1.000-an. Kemudian 3 keping uang 1.000-an. Ini semuanya nilainya adalah 3.000. Kemudian, Ali mendapatkan uang dari nenek sebesar Rp5.000. Ali membeli penghapus seharga Rp1.000. Berapakah uang kembalian Ali? Kita hitung bersama-sama. 5.000 dikurangi 1.000 hasilnya adalah, ingat menggunakan susun pendek, satuan dengan satuan, puluhan dengan puluhan, ratusan dengan ratusan, kemudian ribuan dengan ribuan. 0 dikurangi 0 hasilnya 0. 0 dikurangi 0 hasilnya 0. 0 dikurangi 0 hasilnya 0. 5 dikurangi 1 hasilnya 4. Jadi uang kembalian Ali adalah Rp4.000. Kemudian untuk variasi pecahannya apa saja? Rp4.000 itu ada 3. Bu Lina memberikan contoh di sini.
Yaitu bisa 1 lembar uang 2.000-an ditambah 2 lembar uang 1.000-an, kemudian 4 lembar uang 1.000-an, kemudian bisa juga 1 lembar uang 2.000-an dan 2 keping uang 1.000-an. Ketiga-tiganya ini nilainya adalah Rp4.000. Kemudian untuk muatan SPDP kita akan belajar tentang membuat karya hiasan buatan tentang tempat pensil cantik. Nah, alat apa saja dan bahan yang digunakan untuk membuat tempat pensil cantik? Silakan anak-anak perhatikan pada gambar ini. Yang utama adalah botol plastik bekas minuman. Itu bisa menggunakan botol air mineral. Ya, botol air mineral. Kemudian ini hiasannya ini menggunakan kertas berwarna. Kemudian kalian juga membutuhkan untuk hiasan ini misalkan menggunakan ranting kering dari rerumputan, kemudian tentunya menggunakan lem, gunting, spidol, dan penggaris. Jadi alat dan bahan yang dibutuhkan adalah itu. Paling pasti adalah botol plastik bekas, kertas, lem, gunting, hiasan, spidol, penggaris. Nah, untuk langkah-langkah tentang bagaimana cara membuatnya ini, silakan anak-anak nanti lihat di buku paket dalam pembelajaran 6 di bagian belakang. Itu sudah ada langkah-langkahnya. Nah, sudah paham ya anak-anak untuk pembelajaran hari ini? Untuk selanjutnya, tugas daring matematika, silakan anak-anak buka buku paket halaman 150 sampai dengan 151. Kerjakan latihan soal nomor 3 dan 4 seperti contoh yang Bu Lina sampaikan tadi. Jadi selain dikurangkan, kemudian kalian menyebutkan variasi dari uangnya tadi. Ya, misalkan kalau hasilnya 2.000 itu variasi uangnya bisa apa saja. Nah, karena nomor 1 dan 2 sudah Bu Lina kerjakan, kalian tinggal mengerjakan yang nomor 3 dan 4. Ya, kerjakan di buku tugas ya anak-anak. Kemudian, untuk tugas SPDP, silakan anak-anak berkreasi dengan membuat tempat pensil cantik dari botol plastik bekas. Untuk hiasan, silakan sesuaikan imajinasi dan kreasi kalian ya. Tidak harus sama dengan yang ada di buku. Jadi nanti kalian yang harus disiapkan adalah botol plastik bekas. Bisa menggunakan botol air mineral, kemudian hiasannya bebas sesuai imajinasi atau kreasi kalian. Jadi tidak harus sama seperti yang dicontoh tadi. Kalau dicontoh tadi kan menggunakan kertas berwarna. Ya, jadi kalau kalian bebas mau menggunakan apapun boleh. Nah, untuk tugas SPDP ini Bu Lina beri tenggang waktu selama 1 minggu ke depan. Oke, jadi cukup waktu untuk mengerjakannya. Tapi kalau untuk tugas matematika dikerjakan hari ini. Paham ya anak-anak? Semangat ya untuk belajar dan mengerjakan tugasnya. Pokoknya selalu patuh pada nasihat orang tua. Selamat pagi dan selamat belajar. Terima kasih.